Pemirsa, hari ini tersangka difabel Iwas menjalani rekonstruksi atas kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober 2024. Pemuda yang dikenal dengan sebutan Agus Buntung itu tampak tenang melakukan 49 adegan yang dilakukan di 3 lokasi. Saat rekonstruksi, tersangka dan korban memiliki versi masing-masing. Lalu bagaimana kelanjutan kasus Iwas usai rekonstruksi? Untuk membahas topik ini kami sudah mengundang pendamping korban Ade Latifa Fitri, dan juga di studio ada pakar hukum pidana UI Akhyar Salmi. Selamat sore Pak Akhyar. Sore, Tasha. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Dan selamat sore juga Mbak Ade. Selamat petang sudah. Selamat malam kalau di sana ya. Iya. Selamat malam. Baik, Mbak Ade, saya ingin tahu hari ini kan mungkin Anda mengikuti bagaimana proses rekonstruksi pertama yang dilakukan di 3 lokasi, ada 49 adegan. Apa yang jadi catatan Anda sebagai pendamping korban? Adakah ketidaksesuaian antara yang dikatakan korban kepada pendamping dengan apa yang terjadi tadi pada saat rekonstruksi? Iya, dari ketiga lokasi itu khususnya yang di homestay itu kami memang agak sedikit terbatas untuk adegan-adegan yang di kamar ya, karena memang itu cukup terbatas untuk orang-orang yang diberikan izin untuk masuk karena memang kondisi kamar yang tidak cukup luas begitu, sehingga kami dari pendamping korban juga tidak melihat secara langsung dan tidak mendapatkan bahan untuk membandingkan juga untuk adegan-adegan yang ada di kamar. Tapi di luar itu untuk yang di homestay kami melihat ada kesesuaian dari keterangan korban dengan hasil rekonstruksi tadi, di mana kami melihat bahwa di luar kamar, tepatnya di tempat parkir itu yang sesuai itu adalah bahwa yang memberikan perintah untuk kemudian adanya terjadi transaksi membayar uang kepada pihak homestay sejumlah 50.000 itu adalah perintah dari tersangka Iwas kepada korban, seperti itu. Jadi bukan yang kemudian korban membayar sendiri, tapi ada perintah dari tersangka, seperti itu. Dan tapi untuk di 2 lokasi, baik itu di Teras Udayana maupun di Islamic Center, ada memang perbedaan ini ya, kronologi ya begitu. Terlebih di Teras Udayana itu kan sebenarnya ada adegan di bagian belakang Teras Udayana yang di sana sebenarnya sepi, tidak ada orang, yang tapi juga tidak muncul dalam kronologinya tersangka. Kemudian juga saat di Islamic Center ada beberapa perbedaan dari urutan kejadian, di mana dari kronologi korban menyatakan bahwa tersangka itu ketika baru datang bersama korban bertemu dengan saksi itu bertanya kenapa kemudian tersangka bisa dibonceng oleh temannya atau korban ini gitu. Tapi kalau dari keterangan tersangka menyatakan bahwa ketika baru sampai dia difoto-foto oleh teman korban begitu, langsung difoto-foto seperti itu. Jadi ada perbedaan kronologi di Teras Udayana maupun di Islamic Center. Tapi untuk di homestay kesesuaian ada di area parkir, tapi untuk di kamar kami tidak dapat akses untuk melihat secara langsung tadi. Baik. Kalau kemudian sayang sekali memang hari ini kita mencoba mengundang kuasa hukum dari tersangka atau pelaku, tetapi kemudian dia membatalkan kesediaannya untuk hadir dalam program NTV Prime ini, sehingga kemudian saya hanya bisa bertanya kepada Mbak Ade bahwa kemudian statement dari kuasa hukum tersangka adalah ini terjadi karena suka sama suka. Apa kira-kira pembelaan dari pihak korban, Anda sebagai pendamping korban, untuk kemudian bisa mematahkan argumen bahwa ini terjadi karena suka sama suka, Mbak Ade? Iya, ada 2 hal sebenarnya yang ingin saya katakan ya. Yang pertama adalah kita kan sudah beberapa kali mendengar sebenarnya di publik, di media terkait dengan keterangan kronologi versi tersangka begitu, yang sebenarnya kalau kita lihat itu
sangat tidak konsisten begitu ya, di mana di awal-awal tersangka mengatakan bahwa dia adalah korban, dia dipaksa oleh si perempuan klien kami ini begitu. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suka sama suka, di mana kesepakatan suka sama suka itu terjadi di kamar ketika sudah ada di kamar, tapi sekarang tiba-tiba dari kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa suka sama suka itu sudah sejak sebelum ke homestay, makanya di sana ada transaksi perjanjian bahwa uang yang akan digunakan itu uang si perempuan dulu untuk nanti kemudian diganti oleh tersangka, katanya begitu. Jadi ada ketidakkonsistenan di sini dalam kronologi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa saya katakan adalah kalau memang kemudian korban ini melapor hanya karena uang yang tidak diganti yang jumlahnya 50.000 begitu ya. Iya. Dibandingkan dengan apa yang kemudian korban alami saat ini, tekanan, kemudian intimidasi, karena masih banyak juga pro kontra di masyarakat yang masih terlihat gitu lewat media sosial yang bisa diakses oleh korban begitu ya. Sangat tidak berimbang gitu untuk uang 50.000 dengan segala hal yang kemudian korban saat ini rasakan begitu. Jadi tentu saja ini sama sekali bukan suka sama suka, ini adalah pengalaman pahit korban yang sedang korban perjuangkan bagaimana supaya kemudian dia mendapat keadilan seadil-adilnya. Baik, Mbak Ade, satu lagi sebelum saya geser ke narasumber yang lain, kami di sini hanya melihat bagaimana apa yang terjadi di rekonstruksi melalui potongan-potongan video. Kemudian kita melihat bagaimana tersangka, kalau kemudian kita membandingkan dengan rekonstruksi kasus lain, kita bisa melihat bahwa secara mental tersangka cukup tenang dalam menjalani rekonstruksi, tidak terlihat malu atau menundukkan kepala. Apa kesan yang Anda rasakan tadi ketika menjalani rekonstruksi di 3 lokasi itu? Apa ya? Saya juga sebenarnya adalah kali kedua saya bertemu secara langsung dengan tersangka ya, karena kali pertama sebelumnya ketika ada kunjungan dari Mensos seperti itu, dan di kedua pertemuan ini memang saya melihat bahwa tersangka sangat tenang dalam setiap proses, bahkan ketika berbicara dan sebagainya. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu adalah ABCDE, tapi memang yang saya lihat dari kemudian bagaimana selama ini dia berusaha untuk kemudian mencari korban-korban, memanipulasi dan lain sebagainya, ketenangannya, ya itu sama seperti kemudian apa yang saya tangkap dari 2 kali pertemuan ini. Oke, rekan Anda kemarin sempat, Mas Andre ya, kemarin sempat mengatakan bahwa ada mantra yang diucapkan oleh tersangka sebelum kemudian menjalankan aksinya. Apakah kemudian mantra itu juga tadi diperdebatkan ketika rekonstruksi? Kalau mantra itu kan sebenarnya terjadi itu adalah ketika di dalam kamar ya. Nah, masalahnya adalah kemudian kami dari pendamping korban tidak punya akses untuk di kamar, jadi kami tidak bisa melihat secara langsung apakah itu ada atau bagaimana seperti itu. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke saat ini sudah bergabung Ibu Ida Utari Purnamasari, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Ibu Ida. Audionya belum terdengar, Ibu Ida. Mungkin masih di mute. Sudah? Ya dapat belum? Iya, sudah. Ibu Ida mungkin posisi kameranya bisa dimundurkan sedikit. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ida. Ibu Ida mungkin bisa dijelaskan apa yang jadi kekhawatiran Kompolnas sehingga kemudian Kompolnas memutuskan untuk perlu mendampingi proses penanganan kasus ini. Ya. Terima kasih, selamat malam semuanya yang hadir, Pak Adel sama siapa satu lagi? Pak Ahyar. Pak Ahyar, ya. Kompolnas hari ini mendampingi, artinya datang ke NTB ini dalam rangka fungsi kami, yaitu fungsi pengawasan. Kenapa kami harus turun di tempat NTB ini? Karena yang pertama adalah ini kasus berkenaan dengan korbannya perempuan, kemudian pelakunya atau yang sudah ditetapkan tersangka adalah difabel. Artinya dua-duanya adalah kelompok rentan. Dua-duanya kelompok rentan. Ini menjadi
concern kami. Ada SOP yang dibangun oleh Polri bahwa bagaimana menangani korban perempuan dan bagaimana menangani tersangka yang difabel. Ini menjadi concern kami supaya kami bisa mengawasi ini apakah penyidik atau dalam hal ini semua yang ada di NTB ini atau penyidik dari Direskrim sampai penyidiknya sudah menjalankan SOP itu dan sudah sesuai dengan prosedur dalam rangka dalam melayani atau melakukan penanganan terhadap korban maupun tersangka. Baik. Itu concern kami. Baik, Ibu Ida, kalau sejauh pengamatan Anda khususnya untuk hari ini pada saat pelaksanaan rekonstruksi, adakah catatan-catatan dari Kompolnas ataukah ada memang yang perlu dijadikan perbaikan dalam penanganan polisi terhadap kasus ini? Ya, saya tadi mengikuti rekonstruksi sejak di TKP 1, 2, sampai 3. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, baik di TKP 1, TKP 2 maupun TKP 3. Mungkin karena banyak masyarakat yang melihat, sehingga menyebabkan ada beberapa bahasanya adalah adegan, itu ada terhambat. Terhambat karena apa, Bu Ida? Terhambat karena memang banyaknya orang yang melihat, wartawan juga penuh, sehingga ada yang harus diperbaiki sehingga ini nantinya berjalan lebih baik. Itu yang pertama, catatan berkenaan dengan prosesnya. Sedangkan yang berkenaan dengan materi itu sudah ada beberapa catatan dari saya dan mohon maaf saya tidak bisa sampaikan ini di publik karena ini berkenaan dengan materi penyidikan, maka sudah kami sampaikan kepada penyidik untuk beberapa hal yang berkenaan dengan kesesuaian atau tidak kesesuaiannya dengan berita acara yang sudah dibuat oleh penyidik terhadap tersangka. Baik. Mungkin itu, Mbak. Baik, tapi secara umum kalau di luar materi penyidikan, Ibu Ida, bagaimana polisi memastikan hak-hak dari tersangka dan juga Ibu Ida memastikan bahwa polisi mengakomodir hak-hak dari korban. Apakah kemudian hari ini sudah sesuai dengan SOP yang Anda katakan tadi? Ya, selama ini, selama yang saya tahu, sejak dari kemarin sampai hari ini, saya apresiasi dengan penyidik Polda NTB ini yang sudah memberikan, melaksanakan SOP bagaimana melakukan penyidikan terhadap korban yang perempuan maupun tersangka yang difabel. Bahkan Polda NTB ini sudah memiliki yang namanya pedoman penanganan tersangka atau korban difabel. Ini menurut saya ada nilai lebih yang harus diapresiasi oleh penyidik Polda NTB, sehingga saya melihat salah satu hak yang diberikan oleh penyidik NTB terhadap tersangka adalah diberikannya tersangka ini penahanan di rumah, tahanan rumah, karena kondisinya ini. Kenapa harus demikian? Karena memang rutan yang sampai hari ini yang kita punyai maupun belum ramah terhadap difabel. Baik, Ibu Ida, tapi kalau kemudian teknisnya ditahan di rumah, apakah ada pengawasan dari pihak kepolisian atau dibiarkan saja, dipercayakan saja ada di rumah? Ya, yang namanya tahanan rumah itu memang harus dalam pengawasan. Bukan berarti dia seenaknya bisa keluar masuk, tetapi anggota kami, anggota Polda NTB atau Ditkrimum itu sudah memberi atau ada piket di sana yang ditaruh di sana 24 jam. Jadi anak-anak itu bisa memantau bagaimana kondisinya, anggota Polda NTB bisa mengawasi siapa yang keluar masuk di situ, kemudian aktivitasnya. Kan tidak boleh dia keluar sendirian. Baik. Atau keluar tanpa seizin, kan seperti itu. Namanya dalam proses pengawasan dan tahanan rumah. Baik, jadi ada pembatasan ruang gerak ya? Betul.
Ya, Baik. betul. Ada pembatasan-pembatasan. Baik, saya ke Pak Akhyar sekarang. Pak Akhyar, saya ingin mengutip dari Kombes Pol Syarif di Reskrim Polda NTB yang mengatakan ada dua narasi berbeda dalam rekonstruksi hari ini, versi dari Iwas dan juga kemudian versi korban. Kalau versi Iwas, bagaimana apa yang terjadi di kamar homestay nomor 6 itu korban yang aktif membuka pakaian. Sementara kalau versi korban itu tersangka yang dominan. Ini kan mungkin lazim ya Pak Akhyar terjadi dalam kasus kekerasan seksual. Pelaku bilang A, kemudian korban mungkin bilang B. Apa yang kemudian harus dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk bisa kemudian memperkuat bukti-bukti bahwa kasus ini memang terjadi? Ini kalau nggak salah ada 3 orang ya yang sampai dibawa ke homestay. Iya. Ya, tentu dari ketiga korban itulah nanti yang lebih memperkuat keterangan satu sama lain. Siapakah yang aktif di antara yang bersangkutan? Nah itu kan mereka kan yang ada di dalam itu kan hanya berdua ya, TSK. Kemudian dengan korban, nah ini kan ada 3. Apakah 3 korban mengatakan hal yang sama? Bisa juga ada yang berbeda. Tetapi terlepas aktif dan tidaknya ini tadi, yang lebih penting menurut saya, bagaimana bisa kok sampai ke homestay itu? Iya. Ini yang harus merupakan petunjuk ya, bisa dikatakan bukti juga. Nih, siapakah inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan itu sampai ke ruangan? Jadi tidak hanya ketika siapa yang menyuruh buka, siapa yang membuka pakaian, nggak hanya di situ. Nggak hanya di situ. Jadi dari awal ini tadi, apakah dia sampai ke sana itu memang berada di antara ikut aja perintah yang bersangkutan. Di bawah gitu. tekanan atau Di bawah memang tekanankah? keinginan juga ya? Enggak, di bawah tekanankah atau mungkin ada pengaruh tanda kutip? Oke. Ikut saja dia, ya semacam hipnotiskah atau apakah kepintaran dia? Kan ada orang kadang-kadang samalah. Ini kan banyak korban-korban ya, Iya. di bank contohnya. Dari jarak jauh diperintahkan buka kayak gini. Nih, teman saya baru-baru ini, baru ingat saya. Itu diperintahkan oleh, ini persoalan ada contohkan yang pajak itu, nomor pajak kan lagi ramai juga kan. Pak, ada nggak rekening Bapak ini pajak perusahaan belum ada, nggak aktif, ada lagi rekening-rekening lain. Kemudian ternyata uang itu sudah beralih. Orang ini hanya ikut aja. Padahal apakah memang ia seaktif itu benar petugas pajak? Iya. Nah, artinya kan ada memang dalam dunia nyata sulit kita tampak, tapi kan ada kejadian-kejadian seperti itu kan. Nah, apakah di dalam kasus ini itu juga terjadi? Ini kan perlu juga, saya kira pihak penyidik, kepolisian coba mendalamin juga persoalan itu. Untuk sehingga nanti jangan sampai gagal dakwaan yang Berkas perkaranya ya. status yang mereka tingkatkan dari penyidikan dari penyelidikan ke penyidikan, dijadikan yang bersangkutan adalah TSK. Berarti sudah ada 2 alat bukti, perkuat lagi. Nah, bahwa ada perbedaan itu menurut saya sih nggak terlalu mengganggu lah ya, sepanjang penyidik yakin bahwa buktinya mana yang lebih benar itu. Tapi lepas dari itu tadi, yang lebih utama menurut saya adalah dari proses awalnya ini tadi nih. Itulah akan menunjukkan kenapa orang sampai begitu, kenapa dia mau mengikuti melakukan perbuatan yang semestinya tidak mereka lakukan. Oke, tapi di luar kesaksian korban, Pak Akhyar, kira-kira bukti seperti apa yang harusnya dimiliki oleh pihak kepolisian atau dihadirkan oleh pihak kepolisian? Iya, kalau ini saya nggak tahu persis setelah kejadian itu berapa lama ya peristiwa ini dilaporkan. Iya. Kalau lebih bagus lagi, tapi kan dia udah mengakui memang bahwa memang mereka melakukan hubungan. Iya. Jadi nggak perlu lagi dari dokter memang ada nggak dicari maaf ya spermanya yang bersangkutan ada atau tidak. Kecuali dia nggak mengakui. Kalau ini kan dia sudah mengaku. Iya. Tetapi juga hati-hati kita.
pengakuan di dalam BAP ini tidaklah mengikat. Yang mengikat nanti adalah keterangan di dalam persidangan. Apalagi terdakwa itu tanda kutip semacam diberi hak untuk mengatakan apa saja. Katakanlah berbohong. Iya. Nah, apakah nanti dia akan ingkari dalam BAP ini? Nah, ini dia diantisipasi ini dari awal. Ibu dari Kompolnas, Ibu, maaf. Ida. Ibu Ida. Nah, ini Ibu Ida mungkin saran Ibu, mudah-mudahan itu sudah juga Ibu lakukan atau terfikir, sampaikan kepada pihak penyidik kita. Hati-hati nih. Harus kita ada persiapkan kalau dia nanti berbalik di dalam persidangan, ini gimana kita menyiapkan di saat penyidikan ini. Jadi berkas-berkasnya ini tadi harus kita lengkapin, diantisipasi bahwa mungkin saja TSK itu nanti jadi terdakwa di pengadilan, dia membantah BAP itu. Nah, apa bukti kita untuk melapis dia nggak bisa lepas terhadap keyakinan penyidik bahwa ini memang dia adalah yang melakukan katakanlah pelecehan seksual, mungkin juga pemerkosaan. Nah, itu saran saya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.